Penguasa Istana Naga Langit bab 126. Saudara Chen Ping, lupakan saja. Wang Han juga dengan erat menarik lengan Chen Ping. Chen Ping memandang Sun Xiaomeng seperti itu dan akhirnya menurunkan tangannya. Jika dia dan Sun Xiaomeng menjadi terlalu kaku, ketika Sun Fuhai berbicara dengan orang tuanya sendiri, orang tuanya pasti akan khawatir. Melihat Chen Ping melepaskan tangannya, Cui Ziyuan langsung menegakkan punggungnya lagi, tapi tidak berani mengatakan apapun. Pada saat itu, sebuah Bentley datang dengan cepat dan kemudian berhenti dengan mantap di depan orang banyak. Setelah melihat Bentley, semua orang terdiam sejenak. Chen Ping juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini, Lin Tianhu, telah menunggunya. Dan setelah Wang Han melihat Bentley ini, dia langsung berteriak gembira, ini dia. Saudara Chen Ping datang dengan yang ini. Setelah melihat Bentley berhenti, seorang pemuda berjas turun dan setelah berjalan ke arah Chen Ping, dia berkata dengan hormat, Tuan Chen, silakan masuk. Chen Ping tersenyum sedikit. Dia tidak menyangka orang ini Lin Tianhu akan mengirim orang lain untuk menjemputnya. Sepertinya dia tahu dia takut orang mengetahui hubungannya dengannya. Lagi pula, reputasi Lin Tianhu di Hongcheng adalah tidak begitu bagus. Han, ayo masuk ke mobil dan makan di warung besar. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh pada Wang Han. Dengan keterkejutan di matanya, Wang Han mengangguk gembira. Dia belum pernah naik Bentley sebelumnya. Masuk ke dalam mobil, Chen Ping juga dengan sengaja menurunkan kaca jendela. Dengan sedikit cibiran di wajahnya, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Aku pergi dulu." Mobil itu segera hilang, meninggalkan Cui Ziyuan dan sekelompok orang yang berdiri tercengang. Sial, anak ini benar-benar mengendarai Bentley. Ini terlalu keren. Bentley ini sebenarnya bukan milik temannya, bukan? Semua orang berseru, HMPH, asyiknya kan, cuma sewa Bentley saja, bah. Cui Ziyuan meludah dengan keras. Lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Ketika orang banyak melihat ini, mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Dan di kantor Xian Hezuang, Xing Jun menemukan Liao Fei Xiong dengan wajah sedikit marah. Saudara Xiong, saya selalu mendengar bahwa geng Naga Merah memiliki peraturan yang sangat ketat dan tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Kenapa Chen Ping masih hidup sampai sekarang dan tidak terluka sama sekali? Xing Jun bertanya pada Liao Fei Xiong. Menghadapi pertanyaan Xing Jun, Liao Fei Xiong perlahan bangkit dan segera setelah berjalan ke arah Xing Jun, dia menamparkan wajahnya dengan keras, langsung menjatuhkan Xing Jun ke tanah. Saat Xing Jun jatuh ke tanah, 4 pria bertubuh besar menancapkan belati di leher Xing Jun, yang membuat Xing Jun ketakutan setengah mati. Lumpuh, kamu hampir membuatku terbunuh. Dan kamu masih berani mencariku untuk meminta hukuman, jika bukan demi $1 juta. Aku akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Liao Fei Xiong meraung keras ke arah Xing Jun. Hal ini membuat Xing Jun hampir tercengang. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan Liao Fei Xiong ini, kenapa dia tiba-tiba begitu marah pada dirinya sendiri. Saudara Xiong, aku tidak akan berani menyakitimu, tetapi keadaan tidak berhasil. $1 juta yang harus selalu kamu berikan kepadaku, kamu tidak bisa. Sebelum Xing Jun menyelesaikan kata-katanya, belati pria besar itu sedikit kuat dan darah langsung mengalir dari leher Xing Jun. Bagaimana caramu berbicara dengan saudara Xiong? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Tidak mungkin mengambil uang yang ada di tanganmu. Pria besar itu meraung dengan wajah galak. Hal ini membuat Xing Jun sangat ketakutan sehingga dia merasakan belati dingin di lehernya. Dan tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi meminta uang. Pergilah, jika aku mendengar setengah kata tentang apa yang terjadi hari ini dari mulut orang lain, aku akan mengambil nyawamu. Liao Fei Xiong mengancam Xing Jun. Lagi pula, meski pekerjaan mereka bukan bisnis yang serius, tapi ini juga soal kredibilitas, kalau sampai tersial, siapa yang masih akan mencari mereka untuk menanganinya? Penguasa Istana Naga Langit bab 127. Kali ini jika bukan melawan Chen Ping, Liao Fei Xiong tidak akan seperti ini. Xing Jun diusir dan seluruh tubuhnya tampak sedikit bingung. Kerja keras serius senilai $1 juta telah hilang, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak melakukan apapun pada Chen Ping, dia bahkan tidak terluka. Xing Jun merasa kerugiannya terlalu besar. Xing Jun keluar dari Xian Hezuang dan berjuang untuk berteriak, menemukan ketidakpuasan di dalam hatinya. Jalan Yuhua, jalan jajanan terkenal di Hongcheng. Pada siang hari sulit untuk melihat satu orang pun di sini, tetapi pada malam hari tempat ini ramai dengan kios-kios besar di kedua sisi jalan.
Chen Ping mengikuti Wang Han Han dan menemukan sebuah warung untuk diduduki, memesan sesuatu yang dia suka makan dan menunggu perlahan. Karena terlalu banyak orang, butuh waktu menunggu lebih lama. Saudara Chen Ping, Bentley tadi sangat nyaman untuk diduduki. Apakah itu benar-benar milik temanmu? Wang Han Han bertanya pada Chen Ping dengan penuh semangat. Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Yang tadi mengemudi adalah supir temanku. Chen Ping itu tidak bohong. Meskipun Lin Tianhu adalah laki-laki Chen Ping, dia juga dianggap sebagai teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu? Itu terlalu kaya. Wang Han Han penasaran apa yang sebenarnya dilakukan teman Chen Ping. Aku tidak yakin, ini hanya sekedar perdagangan atau semacamnya. Dia masih lajang, hanya sedikit lebih tua, kalau tidak aku akan memperkenalkannya padamu. Jika Lin Tianhu tidak berada di pihak yang lebih tua, bukan tidak mungkin Chen Ping memperkenalkan Lin Tianhu kepada Wang Han Han. Aku tidak mau, aku ingin juga mencari saudara Chen Ping sepertimu. Wang Han Han menatap Chen Ping dan berkata dengan cinta di matanya. Melihat ini, Chen Ping buru-buru memalingkan wajahnya ke samping. Tidak berani menatap mata Wang Han Han. Makanannya sudah tiba, ayo pesan bir lagi. Saat ini, makanan yang dipesan sudah datang, dan saya juga lupa untuk menyelamatkan Chen Ping sedikit. Jika tidak, Chen Ping benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Wang Han Han. Hati Wang Han Han padanya terlalu mencolok, seseorang bisa melihatnya. Bagus. Jangan mabuk hari ini, Wang Han Han mengangguk gembira. Chen Ping memesan 2 kotak bir, lagi pula, dengan kapasitas minum Wang Han Han, dia bisa meminumnya sendiri. Keduanya minum dan mengobrol tentang hal-hal yang biasa mereka lakukan sebagai anak-anak. Ketika mereka masih remaja, Chen Ping pindah ke Hongcheng dari pedesaan mengikuti ibunya. Sementara keluarga Wang Han Han telah tinggal di Hongcheng sejak mereka masih kecil. Lingkungan tempat mereka dulu tinggal tidak terlalu buruk, namun seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi. Hanya dalam beberapa tahun, gedung-gedung tinggi baru terus bermunculan, sehingga lingkungan Chen Ping menjadi tua dan bobrok. Saudara Chen Ping, saya ingat ketika seseorang menindas saya ketika saya masih kecil, selalu Anda yang membantu saya. Pada saat itu saya merasa sangat aman ketika saya bersembunyi di belakang Anda. Wang Han Han berkata dengan penuh emosi saat dia mengingat masa kecilnya. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saudara Chen Ping, saya ingat kamu bahkan mengeluarkan telur burung untukku, dikejar dan dipukuli oleh Paman Chen. Dan kamu bahkan membawakanku permen susu dari rumah untuk dimakan. Wang Han Han semakin mengingat betapa baiknya Chen Ping terhadapnya. Saat itu, tiba-tiba seorang gadis dengan rambut kuning penuh, sepatu hak tinggi, dan rok pendek duduk di depan meja mereka. Han Han, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk membeli kedai besar juga. Kata gadis berambut kuning sambil menepuk bahu Wang Han Han. Wang Han Han mendongak dan segera bangkit dan berkata, Wu Yifan, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Wu Yifan tersenyum canggung. Apa yang keluar negeri? Aku sudah berada di Tiongkok selama ini. Mengatakan bahwa aku pergi ke luar negeri hanyalah kebohongan bagi orang tuaku. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Wang Han Han bertanya sambil melirik Wu Yifan. Wu Yifan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan canggung, saya sedang melakukan hubungan masyarakat. Chen Ping memandang Wu Yifan itu, sekilas dia menebak apa yang dilakukan Wu Yifan. Itu pasti salah satu profesi yang tak terkatakan. Penguasa Istana Naga Langit Bab 128. Wang Han Han memandang Wu Yifan seperti itu dan sepertinya sudah menebak apa yang sedang terjadi, dan terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang ini? Apakah dia pacarmu? Wu Yifan bertanya sambil menatap Chen Ping untuk meredakan rasa malunya. Tidak, ini saudaraku Chen Ping. Ketika Wang Han Han mendengar ini, dia tersipu dan buru-buru menjelaskan. Chen Ping bangkit dan mengulurkan tangannya ke arah Wu Yifan. Halo, namaku Chen Ping. Halo, namaku Wu Yifan. Aku dan Han Han adalah teman sekelas dan teman serumah. Wu Yifan mengikuti Chen Ping dan menjabat tangannya dan berkata. Tapi melihat ekspresi Wang Han Han, Wu Yifan tahu bahwa gadis kecil ini pasti jatuh cinta pada Chen Ping, tapi tidak memperjelas hubungannya. Chen Ping mengundang Wu Yifan untuk duduk dan makan bersamanya. Dan Wu Yifan merasa tidak sopan. Han Han, besok ada pesta teman sekelas, kamu mau berangkat? Wu Yifan bertanya pada Wang Han Han setelah dia duduk. Pesta teman sekelas? Siapa yang mengaturnya? Wang Han Han telah lulus 2 atau 3 tahun yang lalu dan belum mengadakan pesta teman sekelas. Jadi kali ini, Wang Han Han tiba-tiba mengadakan pesta teman sekelas.
Wang Han merasa sedikit terkejut. Apa, tidak ada yang memberitahumu? Wu Yifan tercengang. Wang Han menggelengkan kepalanya. Wu Yifan menghela nafas dan berkata, pantas saja kamu tidak diberitahu. Zhang Miao lah yang mengaturnya. Dia sekarang bersama Leng Bing. Ketika dia mendengar nama Leng Bing, tubuh Wang Han bergetar dan kemarahan mulai muncul di wajahnya. Chen Ping melihat ekspresi Wang Han dan bertanya pada Wu Yifan, siapakah Leng Bing? Wu Yifan tidak menjawab Chen Ping secara langsung, tetapi melihat ke arah Wang Han, dan hanya setelah Wang Han memberinya izin barulah dia berbicara. Leng Bing adalah pacarku dulu. Wang Han menjawab sendiri. Orang yang sama yang menipumu demi uang? Chen Ping tahu bahwa Wang Han adalah seorang penari karena dia telah ditipu oleh mantan pacarnya sendiri dan menyewa rentenir untuk melakukan hal itu. Wang Han mengangguk. Han, Leng Bing itu menipumu demi uang? Wu Yifan belum mengetahui hal ini, jadi dia berkata kepada Wu Yifan dengan sedikit terkejut. Setelah mendengar ini, Wu Yifan segera berkata dengan wajah marah, saya sudah lama melihat bahwa orang ini bukanlah orang baik, dan bahwa Zhang Miao, berkat kenyataan bahwa kami masih berada di asrama yang sama. Ketika kami berada di sekolah dia mengincarmu di setiap kesempatan, dan sekarang dia masih pergi bersama dengan Leng Bing itu, jelas dia mengincarmu. Biarkan saja Leng Bing ini memberikan perlakuan yang baik kepada Zhang Miao juga. Itu semua sudah berlalu, aku tidak ingin ada hubungannya dengan Leng Bing itu sekarang. Aku tidak akan pergi ke reuni kelas, dan kamu tidak bilang kamu pernah melihatku. Wang Han tidak ingin pergi ke reuni kelas. Dan dia tidak ingin Leng Bing tahu bahwa karena dialah Wang Han tidak hadir. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi, tidak ada artinya. Reuni saat ini hanyalah kesempatan bagi para siswa yang berprestasi untuk pamer. Jika Wang Han tidak pergi, Wu Yifan juga tidak mau pergi. Han, mengapa tidak mengambil kesempatan seperti itu? Sebaiknya tunjukkan pada sampah itu seberapa baik yang kamu lakukan sekarang. Chen Ping membujuk Wang Han. Saudara Chen Ping, Wang Han memandang Chen Ping dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping dengan ini. Aku akan menemanimu besok, tepat pada waktunya untuk menyiapkan makanan. Chen Ping tersenyum ringan. Wang Han memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tapi senyuman gembira segera muncul di wajahnya. Han, pacarmu benar, ayo kita berangkat besok dan tunjukkan pada bajingan itu seberapa baik hidupmu sekarang. Melihat ini, Wu Yifan pun membujuk Wang Han. Kali ini, Wang Han tidak menjelaskan setelah Wu Yifan, tapi menganggukkan kepalanya. Tapi saat Chen Ping dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria berkepala gendut dengan rantai emas datang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung memberi Wu Yifan seteguk. Penguasa Istana Naga Langit Bab 129. Malgobi, aku membayarmu untuk keluar minum bersamaku, bukan untuk menemani yang lain. Aku bilang kenapa aku tidak menemukanmu selama setengah hari? Pria berkepala gemuk dan bertelinga besar berkata dengan makian di mulutnya. Ketika Wu Yifan melihat ini, dia buru-buru bangkit dan berkata dengan wajah merendahkan diri, Kak Gendut, aku bertemu seorang teman, jadi aku ngobrol sebentar. Aku akan segera mengikutimu. Dan saat ini Wang Han melihat Wu Yifan dipukuli, segera berdiri dan berkata dengan wajah tidak senang, bagaimana kamu bisa menjangkau dan memukul seseorang? Jadi bagaimana jika Anda mengeluarkan uang, itu tidak dijual kepada Anda? Wang Han pernah bekerja sebagai penari, jadi dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Bahwa mengeluarkan sejumlah uang untuk memanggil seseorang menjadi seperti milik pribadinya. Pria berkepala gendut itu melihat bahwa Wang Han berani mengikuti kata-katanya sendiri seperti ini. Dan segera wajahnya berubah menjadi dingin. Gadis kecil, tidak kecil keberaniannya, berani mengikuti kata-kataku seperti ini. Kulihat kamu terlihat cukup mencolok. Bagaimana kalau tidur dengan kakakmu untuk satu malam? Untung saja kalian berdua bersama, aku akan terbang ganda. Pria berkepala gendut itu berkata dan hendak menyerang Wang Han. Tidak memikirkan Chen Ping yang duduk di samping. Kak Gendut, ini temanku, dia tidak tahu apa-apa, aku akan menemanimu malam ini saja. Aku berjanji akan melayani Kak Gendut dengan nyaman. Wu Yifan buru-buru menghentikan pria berkepala gendut itu dan berkata, bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Minggir, aku ingin bermain terbang ganda, jika kamu menghentikanku. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Pria berkepala gendut itu berkata sambil mendorong Wu Yifan menjauh. Wang Han melihat ini, bergegas memegang Wu Yifan. Dan kemudian menatap dengan marah ke pria berkepala gendut itu. Dia tahu bahwa banyak orang yang terlihat galak dan galak, semakin takut kamu,
semakin mereka akan memanfaatkanmu. Jadi Wang Han bertingkah seolah dia tidak takut sama sekali. Gadis kecil punya nyali. Pria berkepala gendut itu melihat Wang Han memelototi dirinya sendiri. Jadi dia menyeringai dan meraih ke arah Wang Han dengan satu tangan. Tamparan, tepuk. Tapi saat pria berkepala gendut itu meraih ke arah Wang Han, tiba-tiba Chen Ping yang sedang duduk bergerak dan sebuah botol bir langsung menghantam kepala pria itu. Darah langsung mengalir keluar dari kepala pria itu. Dan pria itu berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala kesakitan. Ketika Wu Yifan melihat bahwa Chen Ping benar-benar melakukan tindakan terhadap pria berkepala gendut ini, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Gendut, kamu baik-baik saja? Wu Yifan buru-buru bertanya sambil membantu pria itu berdiri. FCKU, pria berkepala gendut itu mendorong Wu Yifan menjauh dan kemudian menatap Chen Ping dengan marah dan berkata, lumpuh, kamu berani memukulku. Kamu baru saja memakan jantung beruang dan isi perut beruang. Macan tutul, aku akan membunuhmu hari ini. Petik 2, Chen Ping melihat orang ini masih berani mengumpat dan mengumpat. Segera mengambil sebotol wine lagi. Takut pria berkepala gendut itu segera lari jauh, lalu berteriak, nak, tunggu aku akan pergi menelepon seseorang. Segera, pria berkepala gendut itu lari. Sementara Chen Ping memandang Wang Han dan Wu Yifan seolah tidak ada yang salah dan berkata, duduk, ayo lanjutkan makan. Kenapa kamu masih makan? Cepat lari. Tahukah kamu orang seperti apa orang ini? Perjalanan ke jalan ini ditutupi olehnya, ada lebih dari selusin antek di bawahnya, bagaimana kamu bisa mengambil tindakan padanya? Ini akan menjadi masalah. Wu Yifan penuh kecemasan, seperti semut di panci panas, masih ada mood untuk makan. Jangan khawatir, ayo lanjutkan makannya. Tidak perlu takut padanya, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Chen Ping tidak takut sama sekali, Wu Yifan memandang Wang Han dengan aneh dan bertanya, Han, apa yang dilakukan pacarmu ini? Bukankah itu latar belakang yang sangat kuat? Penguasa Istana Naga Langit bab 130. Setelah mengetahui identitas pria itu, secara mengejutkan Chen Ping tidak takut sama sekali. Menurut Wu Yifan, Chen Ping pasti memiliki latar belakang. Jika tidak, dia tidak akan malu. Kami bekerja sama, dari remaja bertetangga, tidak ada latar belakang. Wang Han sedikit mengernyit dan berkata, mustahil, tanpa latar belakang. Bagaimana bisa kamu tidak takut sama sekali? Wu Yifan tidak percaya. Jika itu orang biasa, mendengar identitas pria itu, pasti takut. Sebenarnya tidak ada latar belakang apapun, saudara Chen Ping. Dia baru saja di penjara dan baru saja keluar. Menurut Wang Han, pengalaman Chen Ping di penjara harus dianggap sebagai latar belakang, lagi pula, orang-orang yang pernah di penjara. Orang biasa kurang lebih takut ketika melihatnya. Pantas saja, ternyata kamu pernah menghabiskan waktu di dalam, sepertinya kamu juga mengenal beberapa orang. Tapi si gendut ini bukan hanya gangster kecil yang menutupi jalan, dia adalah anggota geng Naga Merah, jadi aku menyarankan kamu harus membawa Han dan pergi. Wu Yifan menasihati Chen Ping. Geng Naga Merah, ketika Chen Ping mendengarnya, dia merasakan sesuatu yang menarik, kenapa dia selalu bertemu dengan orang-orang dari geng Naga Merah hari ini. Apa, kamu takut, kan? Geng Naga Merah adalah geng terbesar di Hongcheng. Kamu tahu apa itu triad, tidak mungkin melindungimu. Sebaiknya kamu bawa Han dan pergi sekarang. Aku akan lihat apakah aku bisa membujuk Fatin nanti. Masalah besar, aku tidak ingin uangnya malam ini. Wu Yifan bermaksud mengikuti pria berkepala gendut itu dan memohon belas kasihan. Takut, Chen Ping tertawa, memang benar kalau orang-orang dari geng Naga Merah takut padaku. Mereka akan berbalik dan lari saat melihatku. Takut padamu, Wu Yifan melirik Chen Ping dan berkata dalam suasana hati yang tidak baik, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu ingin bersikap tangguh, kamu bisa melakukannya sendiri, tapi kamu tidak bisa menyeret Han ke dalamnya. Wu Yifan berkata, meraih tangan Wang Han dan berkata, Han, ayo pergi. Biarkan dia tetap di belakang dan berpura-pura menjadi orang bodoh, lihat pacar seperti apa yang kamu temukan. Pada awalnya, ketika Chen Ping membujuk Wang Han untuk pergi ke reuni, Wu Yifan masih memiliki perasaan yang baik terhadap Chen Ping, tetapi saat ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik sama sekali, menurut pendapatnya. Chen Ping adalah orang yang hanya berpura-pura bodoh. Yifan, kakak Chen Ping bukanlah tipe orang yang kamu katakan. Wang Han tidak ingin pergi, tapi dia ditarik dengan keras oleh Wu Yifan untuk pergi. Han, jangan konyol, kamu tidak nongkrong di jalan,
Kamu tidak tahu kekuatan geng naga merah di seluruh kota Hong. Tidak ada orang yang tidak takut dengan geng tersebut. Geng naga merah, Chen Ping ini telah dipenjara selama beberapa tahun. Dia benar-benar tidak tahu langitnya tinggi. Wu Yifan menarik Wang Hanhan dan tidak melepaskannya. Ketika Wu Yifan sedang mengejar Wang Hanhan, tiba-tiba sekelompok orang datang. Dan pemimpinnya adalah pria berkepala gemuk dan bertelinga besar, dan pada saat itu kepala pria itu sudah dibalut. Ketika dia melihat pria itu datang bersama anak buahnya, Wu Yifan menjadi pucat karena ketakutan dan melepaskan Wang Hanhan, agak kehilangan kata-kata. Wang Hanhan melihat ada banyak orang di sisi lain, dan mereka semua galak dan galak. Jadi dia juga takut, hanya Chen Ping yang masih duduk dengan tenang di tempat yang sama. Nak, kamu benar-benar punya nyali, kamu bahkan tidak melarikan diri. Hari ini aku akan memberitahumu apa yang mampu aku lakukan. Pria berkepala gendut itu berkata sambil membungkuk untuk mengambil botol anggur dan mengayunkannya ke arah Chen Ping. Lemah, lelaki berkepala gendut dan bertelinga besar itu buru-buru melangkah ke depan untuk menghentikan lelaki berkepala gendut dan bertelinga besar itu. Kak gendut, jangan marah. Dia sudah menyesalinya tadi, begitu aku mengikutinya dan bercerita tentang kakak identitas Fatih, dia pasti ketakutan setengah mati. Brother Fatih, demi saya, maafkan dia sekali. Saya akan menemani Brother Fatih secara gratis selama beberapa malam di masa depan, dan membiarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan Brother Fatih. Awalnya, pria berkepala gemuk itu masih ingin tidak memaafkan, tetapi begitu dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk penyelesaiannya, dia menarik botol di tangannya dan bertanya kepada Wu Yifan, berapa yang bisa dia bayar? Kepalaku, tidak sembarang orang bisa memukulnya. Bersambung.